ke dalam dunia ini. Tuhan berkati perenungan firman Tuhan. Kalau sebentar kami boleh membaca, merenungkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar, dan kami mau membuka hati kami untuk boleh diajar oleh Tuhan sendiri melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman sekalian. Shalom saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam minggu yang kedua kita sudah memasuki di bulan Desember ini, di mana kita boleh bersama-sama akan merayakan Natal, kelahiran daripada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Saudara-saudara sekalian, biarlah hati kita penuh dengan sukacita. Kalau kita boleh datang ke rumah Tuhan, hati kita boleh, hati yang boleh sungguh menyembah dan mau memuji dan mau merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-9, Perjanjian Lama. Yesaya pasalnya yang ke-9. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan ganda yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Mari kita membuka di dalam Perjanjian Baru dari kitab Roma, yang kedua dari kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-24 dan 25. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesaya yang kita baca tadi merupakan satu nubuatan daripada Nabi Yesaya. Saudara, nubuat bukan ramalan. Nubuat adalah sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan pasti terjadi. Tapi kalau ramalan itu saudara bisa terjadi, bisa enggak. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu 700 tahun lebih sebelum kelahiran daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana
nubuatan kelahiran Yesus Kristus itu dinyatakan oleh Nabi Yesaya di dalam keadaan umat Allah bangsa Israel yang bagaimana. Nah saudara, bangsa Israel di dalam kegelapan. Hidup mereka saudara sebagai umat pilihan Allah, tetapi mereka hidup di dalam dosa. Mereka tidak lagi mencari Allah, tetapi mereka meninggalkan Allah. Saudara, sungguh bahwa mereka di hadapan Allah, di dalam murka hukuman daripada Allah. Maka itu saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana Nabi Yesaya menubuatkan tentang Mesias, juru selamat kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, 700 tahun lebih sudah dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Nah, sudah kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 tadi, ayatnya yang pertama. Sudah di sana dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Sudah di sini gambaran bagaimana saudara keadaan bangsa Israel di dalam kegelapan. Sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, umat daripada tebusan Allah, tetapi hidup mereka saudara, hidup yang bukan seperti umat Allah. Mereka hidup di dalam kegelapan. Artinya saudara, mereka hidup di dalam dosa. Mereka tidak mencari Allah, mereka tidak membutuhkan Allah di dalam hidup mereka. Mereka tidak mengandalkan Allah dan mereka tidak mencari pengharapan hidup mereka kepada Allah. Maka itu Allah mendatangkan hukuman kepada bangsa Israel. Nah saudara-saudara sekalian, tetapi melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberikan satu nubuat, yaitu terang. Saudara akan datang di dalam kegelapan. Bahkan sudah dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan membuatkan daripada Nabi Yesaya terang di sini, yaitu di dalam Injil Yohanes. Saudara, mari kita membuka Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah saudara, ayat ini kita harus mengerti di dalam ayat sebelumnya. Dikatakan ayat 8, iya, Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah saudara-saudara sekalian, terang yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini adalah menunjukkan akan Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini sebagai terang yang menerangi dunia yang gelap, yang menerangi manusia di dalam kegelapan, di dalam dosanya. Nah maka itu saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa terang yang sesungguhnya. Saudara, mungkin hari itu saat itu ada terang-terang yang lain, tetapi bukan terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya ini adalah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu akan kedatangan daripada Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Yaitu terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Nah saudara-saudara sekalian, siapa Yesus Kristus itu? Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, saudara, di sana dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang pertama, bahwa dikatakan firman itu adalah Allah, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Saudara-saudara sekalian, di sini kita boleh sungguh mau belajar bagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes siapa terang sesungguhnya itu, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah firman. Firman adalah Allah. Berarti saudara-saudara sekalian bahwa Yesus dia adalah Allah. Allah, firman pada mulanya, firman itu adalah Allah. Di dalam ayat 14 Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang sempurna. Dia adalah manusia yang sejati.
Tetapi saudara, kita harus percaya di dalam iman kita bahwa Yesus bukan sekedar manusia, tetapi saudara, Dia adalah Allah. Dengan jelas di dalam Injil Yohanes pasal 1 mengatakan firman telah menjadi manusia. Nah, saudara, penggenapan daripada Nabi Yesaya bahwa terang itu telah datang, terang yang besar itu telah datang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara, di sana pakai kata terang, telah, ya. Saudara, nubuatan ini ya belum datang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi memakai kata telah melihat terang yang besar. Saudara sekalian, keadaan manusia pada zaman ini, manusia yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan. Saudara, pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Kristen hidup di dalam dosa? Apakah kita juga hidup di dalam kegelapan? Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara-saudara sekalian, saudara, sebentar kita boleh mau merayakan Natal. Biarlah sekali lagi pagi hari ini kita mau mengenal siapa Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sejak saya menerima Dia, percaya kepada Yesus Kristus, saya mengakui Yesus Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara sekalian, karena Yesus Kristus Dia adalah Allah, Dia adalah manusia, Dia Allah yang sempurna, Dia manusia yang sempurna. Saudara, yang kedua kita melihat siapa nama Yesus, ya. Coba kita melihat di dalam Yesaya pasal 7. Yang pertama kita melihat Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Dia akan menamakan Dia Immanuel. Saudara, nubuatan ini daripada Nabi Yesaya, Yesus namanya disebut Immanuel, yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23, bahwa Yesus Dia datang lahir dari seorang darah, dan namanya disebut Immanuel. Saudara-saudara sekalian, apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Nah, saudara-saudara sekalian, nama Yesus Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nah, saudara, nubuatan ini dinyatakan, ditulis di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saudara, yang kedua kita lihat dari Yesaya 9 ayat yang ke-5. Siapa nama Yesus disebut, ya? Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara, pakai kata telah lagi, ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara, nama Yesus disebut penasihat ajaib. Saudara, ajaib mempunyai pengertian supra alami. Saudara, di sini menunjukkan bahwa Yesus Dia adalah Allah. Dia mempunyai sifat keilahian. Karena sudah dikatakan bahwa Yesus namanya itu disebut penasihat ajaib. Saudara-saudara sekalian, sungguh luar biasa Yesus kita yang datang ke dalam dunia ini. Bahwa Dia adalah Allah, Dia memiliki sifat keilahiannya, Dia mempunyai kealahan di dalam dirinya, pribadinya. Dia dikatakan penasihat ajaib. Yang kedua, sudah dengan jelas dikatakan Allah yang perkasa. Saudara, lebih jelas lagi, saudara, kita melihat bahwa yang dinubuatkan akan Yesus Juru Selamat itu Dia adalah Allah yang perkasa. Saudara, di sini juga menunjukkan perkataan yang sama dengan menunjukkan Tuhan yang Maha Kudus. Saudara-saudara sekalian, Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Karena itu kita melihat bahwa Yesus di dalam kandungan Dia kudus adanya. Maka itu sudah dikatakan Dia adalah Allah
dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Allah yang perkasa. Yang ketiga sudah dikatakan Bapa yang kekal. Saudara-saudara sekalian, dikatakan Bapa yang kekal, sebutan untuk Allah yang bersemayam untuk selama-lamanya. Bahwa kita memanggil Allah sebagai Bapa kita, yaitu Allah yang bersemayam di atas tahtanya dan bersemayam untuk selama-lamanya. Menunjukkan saudara bahwa bagaimana menunjukkan kebaikan dan kasih seperti orang tua di dalam pemerintahannya yang sempurna bagi orang-orang yang dikasihnya selaku anak-anaknya. Maka itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebusnya, maka kita memanggil Tuhan kita, Allah kita, Bapa. Nah saudara-saudara sekalian, Bapa yang bagaimana? Bapa yang kekal. Yang terakhir saudara sekalian, Raja Damai. Namanya Yesus disebut Raja Damai, yang memberikan kepada saudara dan saya, saudara, damai. Damai di sini menunjukkan atau mencakup pengertian daripada kemakmuran, kesejahteraan. Sehingga saudara, di dalam kehidupan kita, saudara, bahwa pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita boleh berdamai dengan Tuhan, bahwa kita sudah berdamai dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Maka itu di dalam ayat yang ke-6 sudah di sana dikatakan bahwa damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Damai sejahtera Allah itu ada kekal adanya. Sudah pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Ia mengatakan, damai sejahteraku telah kuberikan kepadamu, dan aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu. Dan damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan apa yang dari dunia ini. Nah saudara sekalian, bahwa sungguh di dalam apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, di dalam penggenapan daripada Yesus, kelahiran Yesus Kristus, maka itu saudara-saudara sekalian, kita boleh sungguh menyadari, mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, bahwa Dia adalah Tuhan kita, Dia Allah kita yang sempurna, Dia juga adalah manusia yang sempurna. Kita bersyukur bahwa Dia mau datang ke dalam dunia ini. Sudah mungkin kita bertanya, kalau Allah itu Maha Kuasa, kenapa Allah mau datang ke dalam dunia ini? Allah yang berkuasa, bukan Allah punya cara untuk menebus kita manusia yang berdosa. Saudara, hanya satu jawabannya, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, itulah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Saudara, Yesus Kristus sudah datang 2000 tahun lebih. Tadi Yesaya memberitahukan kepada kita bahwa kita yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara sekalian, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena hidup kita bukan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita boleh hidup di dalam terang. Terang yang sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia boleh datang ke dalam dunia ini. Dia mau menjadi juru selamat saudara dan saya. Maka itu saudara-saudara sekalian, satu pertanyaannya di dalam kehidupan kita, apakah kita saudara-saudara sekalian menaruh harapan kita hanya satu-satunya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita? Saudara, tadi pujian yang tadi dipersembahkan, kalimat yang terakhir, berharaplah kepada Tuhan.
berharaplah hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan. Apakah sungguh benar pengharapan kita satu-satunya Yesus Kristus? Karena Dia adalah Tuhanku, Juru Selamat. Saudara, pertanyaan ini penting. Saudara sekalian, ketika kita di dalam kehidupan kita, ketika saya dalam pencobaan, ketika saya dalam mara bahaya, ketika saya dalam bencana, ketika saya ditimpa malapetaka, ketika saya mengalami sakit penyakit, ketika saya bangkrut usaha saya, ketika saya kehilangan pekerjaan, ketika saya tidak berhasil dan tidak lulus ujian, ketika saya putus cinta, siapa pengharapan saudara? Apakah saudara di dalam kehidupan kita ketika demikian saudara kita mencari pengharapan yang lain? Atau apakah benar bahwa di dalam kehidupan kita pengharapan kita sungguh satu-satunya adalah Yesus Kristus Juru Selamat? Di dalam keadaan yang sedemikian, saudara-saudara sekalian, dipertanyakan akan iman kita. Bagaimana iman kita? Apakah kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita kepada? Sudah saya mengutip almarhum Pendeta Eka Dharmaputra. Saudara, dia seorang pendeta GKI. Ya, di dalam bukunya yang berjudul Hidup yang Bermakna. Nah, saudara, saya membaca satu renungan. Nah, itu merupakan khotbah-khotbahnya yang ditulis ya di dalam buku itu. Saudara, saya mengutip kalimat dia demikian. Dunia modern sekarang ini dikenal juga dengan sebutan sebagai dunia sekuler, dunia yang duniawi, dunia yang sudah meninggalkan nilai-nilai dan pengharapan-pengharapan religiusnya, dunia yang hanya memusatkan perhatian dan keprihatinannya kepada hidup sehari-hari, pada hidup di sini, pada waktu ini, tidak kepada hidup di sana. Tanda petik saudara ya, setelah meninggal nanti. Dunia lebih menghargai tanda petik ikan daripada tanda petik iman. Nah, saudara, kalimat ini bagus sekali. Kalau kita merenungkannya, saudara, di dalam kehidupan kita ada di dalam dunia ini, dunia yang hidupnya materialistis, dunia yang hidupnya semakin duniawi. Saudara-saudara sekalian, kita hanya melihatnya yang sekarang, tetapi kita tidak melihat dengan mata iman kita yang di depan. Saudara-saudara sekalian, apa itu pengharapan? Tadi kita sudah membaca di dalam Roma pasal yang ke-8. Apa itu pengharapan, saudara? Ya. Nah, saudara, pengharapan itu adalah di mana kita boleh sungguh menerima keselamatan, yaitu keselamatan yang kita peroleh di dalam pengharapan. Pengharapan itu bukan yang kita lihat. Ya, saudara, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Pengharapan itu bukan yang kita lihat. Kalau kita bisa lihat, itu bukan pengharapan, dikatakan. Nah, saudara, pada waktu saudara dan saya menerima anugerah keselamatan, saudara, keselamatan itu di dalam pengharapan bahwa hidup saudara dan hidup saya adalah hidup di dalam pengharapan, pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu saudara, kita harus setia dengan tekun, dikatakan kita menantikan di dalam pengharapan itu yang kita tidak lihat. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan apa, saudara? Bahwa hidup kami adalah bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Hidup kami
bukan karena melihat, tapi karena percaya. Setelah itulah kita melihat bahwa pengharapan kita, saudara, di dalam iman, bukan apa yang kita lihat. Pada waktu kita mau menuntut apa yang kita lihat, itu bukan pengharapan, tetapi kepastian itu, saudara, di dalam hidup kita, bahwa kita akan menerima anugerah keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah pengharapan saudara dan saya. Kita menantikannya dengan tekun, saudara. Tetapi di dalam perjalanan iman kita, saudara, biarlah kita boleh sungguh di dalam kehidupan kita, sungguh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan kita menaruh pengharapan kita kepada yang lain. Ketika kita di dalam pencobaan, ketika kita dalam bencana, ketika kita ditimpa malapetaka, ketika kita mengalami kecelakaan, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita bangkrut, saudara-saudara sekalian, taruhlah pengharapan itu kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, seorang yang bernama Simeon di dalam menantikan janji akan Mesias, kedatangan Juru Selamat. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan di dalam pujian Simeon? Saudara, Simeon pada waktu itu dia sungguh melihat Yesus di sana dikatakan sebagai anak. Ya, saudara, mari kita lihat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Saudara-saudara sekalian, ketika dia Simeon melihat akan Yesus yang masih anak di sana dikatakan, saudara, waktu itu dia menatangnya. Nah, saudara, Simeon dia menantikan akan Mesias sampai dia lanjut usia. Sehingga saudara, ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, bayi Yesus, saudara-saudara sekalian, waktu itu dia mengatakan, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Tetapi saudara, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-30 yang kita mau renungkan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Saudara-saudara sekalian, apakah karena mata jasmani saja Simeon melihat akan bayi Yesus, lalu dia mengatakan melihat keselamatan yang daripadanya? Saudara, di sini kita melihat bahwa iman daripada Simeon bukan hanya saudara dia melihat Yesus, anak bayi yang saat itu saudara bahkan dikatakan dia menatangnya. Ya, menatang di sini mungkin menggendongnya gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi saudara, apa yang dikatakan? Mataku melihat. Ya. Tetapi apakah hanya pakai mata jasmani melihat? Saudara-saudara sekalian, saya percaya Simeon dia mempunyai iman. Dia bukan saja dengan matanya melihat akan bayi Yesus pada saat itu, tetapi dia memiliki iman bahwa Yesus datang ke dalam dunia yang memberikan keselamatan baginya.
Yesus datang ke dalam dunia memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Yesus yang datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat kita. Maka itu saudara-saudara sekalian, pada waktu kita merenungkan akan hal ini, maka biarlah kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya, kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, bahwa kita memiliki pengharapan akan keselamatan. Tetapi saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, apakah di dalam kehidupan saudara dan saya selalu menaruh pengharapan itu satu-satunya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara dan saya? Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali di dalam kehidupan kita, saudara, kita menaruh pengharapan kita kepada yang lain. Mungkin kita menaruh harapan kita kepada materi. Mungkin kita menaruh harapan kita kepada manusia. Mungkin kita menaruh harapan kita kepada kekuatan kita. Mungkin kita menaruh pengharapan kita kepada paranormal. Saudara-saudara sekalian, biarlah iman kita jangan berpaling kepada pengharapan yang lain. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan di dalam kita mau menyambut Natal. Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia ini. Dia mau menjadi juru selamat kita. Begitu banyak mereka yang masih di dalam kegelapan. Biarlah saudara dan saya yang memiliki pengharapan itu di dalam Kristus. Biarlah kita dengan mata iman, kita menaruh pengharapan, kita menantikannya dengan tekun. Saudara-saudara sekalian, kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan boleh menolong kita. Iman percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita boleh dengan tekun terus menantikan dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saudara, ada seorang pemuda yang jatuh ke jurang. Saudara, ketika dia jatuh ke jurang, tetapi saudara, dia masih beruntung. Dia masih bisa pegangan, saudara. Ya. Nah, saudara, tetapi dia terus menahan batu pegangan itu, saudara. Dia terus berteriak, ya. Tolong, tolong. Saudara-saudara sekalian, dia terus melihat ke atas, tetapi tidak ada orang yang datang untuk menolong dia. Dan dia berteriak lebih keras lagi, tolong, tolong. Saudara-saudara sekalian, dia tetap tidak ada manusia, orang yang muncul menolong dia. Tetapi saudara-saudara sekalian, tiba-tiba ada tali di dekatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu ada suara yang mengatakan, peganglah tali itu, peganglah tali. Tetapi saudara-saudara sekalian, dia tidak menghiraukannya. Tetapi dia terus berteriak, tolong, tolong. Tetapi tidak ada orang yang datang menolong dia. Saudara-saudara sekalian, lalu ada suara lagi dengan lembut mengatakan, anakku, peganglah tali itu. Saudara-saudara sekalian, suara yang lembut itu melunakkan hatinya, lalu dia memegang tali itu. Karena dia beranggapan, saudara, tali itu mana mungkin mampu untuk menolong dia. Tetapi saudara, pada waktu dia memegang tali itu, saudara, lalu dia sungguh memegang dengan ternyata tali itu begitu kuat. Dan dia pegang dan dia terus memegang tali itu, saudara, sampai akhirnya dia bisa naik ke atas. Saudara-saudara sekalian, seringkali iman kita mau apa yang kita lihat. Tetapi saudara, tangan Allah yang berkuasa, yang tersembunyi, yang tidak kita lihat, sungguh mau menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa pengharapan iman kami satu-satunya kepada Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan di dalam pengharapan